Enea Bastianini menambah kemenangan dalam balapan di kandangnya, Misano. Pembalap pabrikan Ducati itu berpesta setelah melewati Jorge Martin di lap terakhir MotoGP Emilia-Romagna yang kontroversial. Sementara, Francesco Bagnaia menandai balapan ke-100 dengan DNF. Pembalap Pramac berhasil meredam tekanan dari Bastianini hingga pembalap Italia itu melajukan motornya ke sisi dalam tikungan 4 saat bendera finish sudah di depan mata. Martin terpaksa keluar lintasan dan mengangkat tangannya karena frustrasi, sementara pembalap Ducati itu terus melaju untuk meraih kemenangan keduanya di MotoGP 2024. Namun, posisi kedua masih merupakan hasil yang signifikan bagi Martin dalam upayanya merebut gelar pembalap, setelah saingan utamanya, Bagnaia, melakukan kesalahan besar saat balapan menyisakan 6 lap. Sang juara bertahan crash dan keluar dari pertarungan. Di awal balapan yang terdiri dari 27 lap ini, Martin berhasil mengambil posisi terdepan di tikungan 2, namun ia terlalu melebar di tikungan 1, sehingga memungkinkan Pecco untuk kembali memimpin. Pembalap Spanyol itu kembali mencoba menyalip sang juara dunia 2 kali itu di lap ketiga, namun lagi-lagi gagal menghentikan laju motornya tepat waktu dan mempertahankan status quo. Akhirnya pada lap 4, ia berhasil melewati sang juara 2 kali, menyalip rivalnya di tikungan 8 untuk merebut posisi pertama. Setelah memimpin, Martin dengan mudah menjauh dari pembalap pabrikan Ducati, yang tergelincir di belakang rekan setimnya Enea Bastianini di tikungan 10 pada lap berikutnya. Namun, meskipun Bagnaia tampak berjuang untuk mempertahankan kecepatan, kemenangan Martin masih jauh dari jaminan, dengan Bastianini menutup tepat di belakangnya pada lap 8. Martin mampu membangun jarak yang cukup jauh di tengah balapan, namun Bastianini kembali mengejarnya di akhir-akhir balapan, ketika Pecco terus melorot. Setelah memimpin, Martin dengan mudah menjauh dari pembalap pabrikan Ducati, yang tergelincir di belakang rekan setimnya Enea Bastianini di tikungan 10 pada lap berikutnya. Namun, meskipun Bagnaia tampak berjuang untuk mempertahankan kecepatan, kemenangan Martin masih jauh dari jaminan, dengan Bastianini menutup tepat di belakangnya pada lap 8. Martin mampu membangun jarak yang cukup jauh di tengah balapan, namun Bastianini kembali mengejarnya di akhir-akhir balapan, ketika Pecco terus melorot. Pada lap 23, Martin berlari jauh ke dalam tikungan 8 dan membuat Bastianini terjatuh, namun berhasil mempertahankan posisi terdepan. Martin memulai lap terakhir dengan memimpin, namun saat memasuki zona pengereman di tikungan 4, Bastianini melakukan aksi agresif dengan menyalipnya di tikungan kiri, yang membuatnya keluar dari lintasan dan meluncur ke aspal. Martin kemudian mengambil bendera finish 5 detik di belakang Bastianini, yang merayakan kemenangan ke-100 Ducati di kelas utama. Bagnaia tampaknya akan finish di urutan ketiga setelah meningkatkan kecepatannya untuk mencatatkan waktu 1:30 di lap pertama akhir pekan ini. Tetapi sang juara 2 kali kehilangan bagian depan motornya di tikungan 8 pada lap 21, dan mengalami DNF ketiganya di tahun ini. Marc Marquez dari Gresini mengamankan posisi terakhir di podium setelah insiden Bagnaia di menit-menit terakhir, setelah memulai balapan dari posisi ke-7 setelah mengalami kecelakaan di babak kualifikasi. Posisi keempat diraih oleh Marco Bezzecchi dari VR46, sementara Franco Morbidelli melengkapi posisi 5 besar untuk Pramac. Francesco Bagnaia meraih posisi terdepan MotoGP Emilia-Romagna pada lap terakhir kualifikasi, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Ia membukukan rekor di Misano untuk kedua kalinya di akhir pekan ini. Marc Marquez mengalami 2 kali kecelakaan dan akan memulai balapan dari baris ke-7. Pecco Bagnaia sekali lagi menjadi yang terbaik di kandangnya, sirkuit Misano, dengan pole position MotoGP Emilia-Romagna. Seperti yang ia lakukan 2 pekan lalu, dan sekali lagi mengalahkan catatan waktu sebelumnya, yang kini hanya terpaut 0,001 detik dari 1:29, 1 menit 30,031 detik. Pertarungan bintang Ducati dengan Jorge Martin berlangsung sengit, dengan pembalap Pramac itu mencatatkan waktu 1 menit 30,245 detik yang memecahkan rekor. Namun, respons sang juara bertahan itu sangat cepat. Di belakangnya ada pembalap Ducati GP24 lainnya, Enea Bastianini, yang menempati posisi ketiga. Di luar pertarungan untuk memperebutkan posisi terdepan adalah Marquez, yang pada Jumat berada di urutan ketiga. Sabtu ini,
Rider Gresini itu mengalami kecelakaan di FP2 dan Q2, menjadikannya 19 kecelakaan tahun ini dan mendekati rekornya yang dibuat musim lalu, yang terakhir dengan Honda, dengan 29 kecelakaan. Marquez hanya mampu menempati posisi ketujuh, meski start dari motor kedua, dikalahkan Brad Binder, Pedro Acosta, yang akan memulai dari baris kedua. Marco Bezzecchi yang kali ini posisi ke-6. Maverick Vinales akan start di urutan ke-8. Di depan Fabio Quartararo berhasil lolos ke Q2 tetapi tidak dapat membangun momentum yang baik di pagi hari ketika ia berada di urutan kedua di FP2. Di posisi ke-10 adalah Franco Morbidelli, rekan setim Martin, yang mengalami masalah saat melambat di tengah lintasan pada upaya terakhir pembalap Spanyol itu.